Welcome back to Siput Hutan Drift Package. Oke, jadi before we start, this content is brought to you by GNT. Nah, di GNT ada promo apa kok? Diskon 40%. Diskon 40%. Caranya bagaimana? Langsung aja kalian download di handphone kalian pakai Play Store atau App Store. Di situ langsung aja kalian download aplikasi JNT. Nah, aplikasi JNT itu banyak banget kok fungsi dan kegunaannya. Selain untuk mendapatkan diskon, kita juga bisa melakukan order ataupun tracking dari orderan kita. Jadi kiriman dijamin tepat waktu dan tanpa kendala. Hari ini kita bahas apa ya? Oke, hari ini kita mau membahas masalah shock breaker. Oh, Itu bahasanya paling sulit. intinya cuma untuk redam sih, umumnya sih. Iya, karena redam gelombang jalan. betul. Bahasan ini disebut cukup sulit karena kadang itu kalau kita orang Surabaya, kita ngomongnya kan sekok gitu ya. Sekop. Orang nggak ngerti. Sekop breaker gitu ya. Gitu. Yang betul adalah shock breaker. Shock breaker. Shock breaker. Iya. Shock breaker. Jadi pemecah gelombang. Pemecah kekagetan. Pemecah kejutan. Pemecah Shock. kejutan. Jadi definisinya adalah melakukan peredaman. Hari ini kita sudah ada di track Surabaya RC Drift ya. Di sini kita akan melihat dan mencoba beberapa hal yang akan kita lakukan di video ini. Yang pertama itu adalah tentang shock breaker. Nah, saya ambilin mobilnya ya. Nah, Kojon juga ambilin mobilnya Kojon. Wow, kita butuh obeng kayaknya ya. Bentar. Kalau kita lihat di sini ya, saya sejajarkan mobilnya ya. Ini mobilnya Kojon dan ini mobil saya. Sama-sama ada shocknya, ya. Sama-sama kalau ditekan kembali. Ini ditekan juga kembali, ya. Punya saya ditekan juga kembali. Shock ini fungsinya sebenarnya untuk apa sih kok? Meredam kejutan dari jalan ya. Jadi jalannya berubah-ubah gitu. Enggak, jalannya gelombang. Jalannya keluar. Ya untuk kenyamanan lah kalau ada ini ya, ada Passengernya. passengernya, penumpangnya. Cuma kalau untuk mobil balap kan kekerasan shock, kemampuan shock, posisi shock itu kan pengaruh. Betul. Apalagi drift itu sensitif. Sangat sensitif. Jadi Sensitif. bener banget yang dibilang Kojo. Shock breaker ini kegunaannya adalah untuk mempertahankan traksi sebenarnya. Kalau traksinya itu bisa terpola dengan nyaman dan baik, seharusnya mobil itu dalam kondisi yang firm sehingga speed dan kestabilan tetap terjaga. Ya. Ya, fungsi utamanya itu. Shock yang kita pakai ini rata-rata menggunakan shock itu yang disebut dengan big bore. Big bore itu nama produk ya, kayak Big Bore Yokomo. Intinya penampang besar, Betul. tabung besar. Tabung besar. Jadi shock breaker itu lahir dengan berbagai macam tipe, ya. Tetapi kalau kita perhatikan, yang kita pakai big bore itu adalah tabungnya besar. Oke, saya akan copotin satu shock saya. Kojon juga copotin satu shocknya Kojon. Yang disebut big bore itu tabungnya yang ini loh sob. Nah, tabung ini ya. Tabung yang di jari saya dan di jari saya satunya ini disebut tabung big bore. Maksudnya apa? Itu besar. Hal ini sedikit berbeda dan sedikit bias daripada shock umumnya ya, karena shock yang nggak big bore ya tentu saja tabungnya lebih langsing daripada ini. Oke, jadi kita ngobrolin masalah shock breaker. Ya, shock breaker itu ada dua macam setup. Yang pertama itu adalah setup rebound. Setup rebound itu gimana sih? Nah, pada saat shock ini diisi oli, jadinya bisa dibuka sob. Kita isi oli. Ini kan ada as ya. As ini kita tarik ke bawah, mentok, lalu kita tutup. Nanti shock itu akan jadi rebound. Maksudnya rebound itu bagaimana? 100% rebound. Ketika ditekan ke atas gini dan ketika kita lepasin dia akan kembali sempurna. Full. Ya. Full. Nah, itu adalah tipikal shock rebound. Kalau saya pakai yang drop. Jadi pada saat saya mengisi oli ini, posisi as itu ada di dalam seperti ini. Lalu olinya diisi penuh baru ditutup. Diisi penuh, ditutup, baru kita kunci. Ya, tapi pada saat mengunci tutup ini, posisi as itu harus habis. Nah, itu yang disebut dengan shock drop shock atau nol rebound. Zero rebound. Zero rebound. Ya, Nah, jadi antara 0 sampai 100 itu posisi shock di mana? betul. Full dalam 0,
full di luar 100% Betul. rebound. Ya, kalian bisa setel half juga. Jadi maksudnya itu adalah jarak antara as ini loh tadi. Iya. Kalau kalian tekan setengah gini ya bisa, kalau kalian fullin juga bisa. Nah, Efeknya apa itu? efeknya apa itu? Full, separuh, atau nol? Nah, itu agak dalam. Jadi gini, Kojon ini tipikal full rebound ya? 100% ya? 100% rebound. Kalau saya tipikal drop atau 0% rebound. Efeknya apa? Ketika saya menggunakan ini yang ada di saya ya. Iya. Zero rebound itu. Correct me if I'm wrong. Jadi gini, saya itu suka menggunakan pair ya, pegas ini yang sifatnya itu squeezy. Squeezy itu dibilang keras ya enggak, dibilang empuk ya enggak, tapi dia itu lebih ke arah membat, liat. Liat itu maksudnya kayak adonan yang liat itu. Responnya nggak cepat. Oh, Ya, itu tipikal pair yang saya pakai. Jadi kalau pair yang dipakai Kojon, nah ini cepet ini empuk dan termasuk cepat. Kalau punya saya lebih keras lagi, tapi lambat. Nah, itulah kenapa saya lebih suka menggunakan drop shock. Menurut saya kekuatan utama saya itu di pair. Tipikal ini itu sebenarnya ditentukan oleh drivernya sendiri sih. Setuju nggak? ya stylenya, apa karakter ya? Karakternya. Yang umumnya kita biasanya pakai apa gitu. Iya. Kalau saya kan tipe, mungkin orang bilang agak agresif ya. agak agresif. Jadi mobil itu bisa gini-gini lonjak-lonjak, kelihatan cepat gerakannya. Ya. Mungkin kamu tipe gas halus, jadi smooth, menari gitu. Menari. Nah, seperti itu bedanya aja. Betul. Jadi shock breaker ini ditentukan sendiri oleh kalian yang membawa. Maksudnya kalian yang membawa itu kamu sukanya bagaimana gitu loh. Jadi dari situ nanti baru setup shock ini bisa kalian opsi. Nah, pesan dari kami sih tidak ada masalah sebenarnya ya. Mau drop, mau rebound, mau 0, mau 100. Nyaris tidak bisa dibedakan sebenarnya. Iya, Untuk feeling aja tergantung lah. feeling. Ya, yang paling kerasa itu di switchback ya. Ya, mungkin lemot lebih cepat atau Kalau- lebih halus itu aja. Kalau 100% rebound lebih cepat switchbacknya. ya. Tapi Ya, kalau itu agresif drop, itu ya kalau drop agak gimana gitu ya. Nah, lebih menari lah. lebih menari Gemulai. gitu loh. Nah, terus gimana? Enak yang cepet? Ya itu semua bisa di-adjust. Kan kita juga bisa ningkatin power dari boost sama dari turbo. Ya. Nah, itu pilihan dari drivernya masing-masing. Jadi tipikalnya itu sangat teramat luas untuk sebuah setup dari RC Drift ini sendiri. Ada nggak tips dari Kojon untuk teman-teman semua yang lagi nonton untuk bagaimana cara adjust shock yang baik dan benar? Kalau saran saya bagi kalian pemula ya, nggak usah bingung dengan rebound berapa, 0 atau 100 atau berapa. Ngikutin aja manual booknya. Umumnya di manual book ditulis sarankan 100%. Ikut aja dulu. Nanti baru pelan-pelan belajar gitu loh. Paling gampang begitu. Itu kita baru bicara soal rebound loh. Kan ada juga posisi shock, posisi lubang baut di luar, lubang baut di dalam, Betul. posisi tidur. Betul. Yang paling benar ya tadi ya kata Kojon, ikutin manual book RC-mu. Jadi kalau mau beli RC itu sebaiknya baca manual book dulu. Iya. Karena manual book bisa kalian dapatkan di internet ya. Internet ada, Jadi- tapi di dalam kotak harusnya ada kalau beli baru. Loh kalau salah beli nanti dia, kalian download dulu manual booknya. Habis gitu baru kalian baca-baca ya. Oh, Kalau iya, cocok baru kalian check out kan gitu. Nah, buat kalian semua sih kalau kita ngomongin scope itu akan panjang banget ya. Tidak ada setup yang benar, tidak ada setup yang salah. Yang paling benar ikutin manual booknya ya. Kalau di manual book punya Kojon itu 100% rebound, kalau di manual book RGX ini drop 0. Suruh 0 karena pairnya sudah berubah. Dari situ ya kita akan mengembangkan banyak hal ya, mulai dari prelude, mulai dari retainer itu nanti aja ketika kita bikin satu segmen bagaimana cara mengisi shock yang baik dan benar. Kalau kalian perlu, oke? Nah, sekarang mumpung di sini kita lanjutin ke
kemiringan shock. Nah, kemiringan shock itu apa sih? Nah, kalau kalian beli RC ya yang sudah istilahnya itu drift package ya, jadi ya memang RC drift, itu kalian pasti akan mendapatkan banyak kesempatan untuk merubah kemiringan shock kalian. IRD kadang nggak ada, tapi yang belakang, yang depan nggak ada. Fix ya. Fix. Nah, di sini yang belakang pun adanya cuma ini doang. 3 lubang. 4 lubang. Jadi semakin dia itu mendekati sasis, ya dia akan semakin responsif dan kurangnya stabilitasnya berkurang. Tapi responnya bagus, reaktif. Jadi ketika kita switchback itu dia cepat banget. Nah, semakin menjauhi sasis ya di lubang yang ini, dia akan semakin lambat untuk melakukan reaksi. Jadi dia itu akan jadi agak lemot, tapi kelebihannya mobilnya itu jadi lebih stabil banget lah kalau menurut saya. Jadi lebih lembut untuk dikendalikan. Saya suka mengendalikan mobil dengan cara yang lembut. Kalau mau galak gimana? Kalau mau galak ya nanti kita rubah settingan ESC-nya. Berbeda ini dengan mobilnya Kocon. Nah, kalau mobilnya Kocon ini lebih wow lagi. Bagian depan mobilnya Kocon dan bagian belakang itu sama. Jadi kalau di sini kan kalian melihatnya susah ya. Kalau di sini kan kalian melihatnya lebih gampang ya. Di sini ada 4 lubang shock ya, sama. Mostly semua RC drift itu 4 di bawah. Nah, di atas ini ada banyak dan tumpuk-tumpuk sehingga shocknya ini bisa pindah ke macam-macamnya. Jadi ini produk dari JLR. Ya, JLR punya Kocon sendiri ya. Ini bisa kalian request panjangnya, kalau mungkin kurang panjang ya, itu bisa diatur. Ya, jadi sekarang kita kebetulan sama Kocon kita tanya, apa sih fungsinya mindah lubang ini Kocon? Ini kan posisi kemiringan ya, kita bicara tegak atau miring ya. Posisi ini kan posisi hampir tegak. Tapi kalau kita pasang atas ini posisi ini kan bisa miring gini. Nah, ini efeknya ke mobil juga beda. Kalau posisi tegak gini 100% gaya pegas itu dirasakan langsung 100%. Betul. Karena nyaris vertikal. Betul. Tapi kalau miring ya dia kayak vektor. Misalnya ini 100, tapi ditarik sini ini mungkin dirasakan jadi 80% saja. Makanya oli kalau di skop kalau dimiringin itu rasa lebih lembut. Lebih keras toh. Lebih lembut. Nah itu sering ribut. Sering ribut. Jadi gini, lembut itu maksudnya mobilnya jadi lemot. Ya. Nah, okay. Jadi mobilnya yang lembut. Mobilnya lembut, tapi maksudnya skopnya jadi terasa kalau empuk gitu ya? Ya empuk. Kalau skopnya tegak, ya dia akan jadi lebih reaktif dan lebih berat. Ya, karena 100% langsung. Kalau miring gini, rasanya lebih lembut untuk menekan. Jadi lebih apa ya? Dia ini lebih tidak melawan lah ya kalau miring. Kalau lurus kan melawan gitu. Kalau ngebrake-nya itu kan banget kalau lurus ya. Jadi ngomong shock breaker ya. Iya. Ya, jadi 100% responnya langsung di bar. Betul. Nah, jadi dari situ kalau punya rangka seperti punya Kocon atau kalian mau pesen ini namanya shock tower ya. Shock tower kalian juga bisa langsung tulis di kolom komen atau DM di Instagram kita. Jadi kalian bisa pesen ini untuk mobil apa, kemungkinan besar kita punya matriknya Pak. Jadi aman, bisa langsung kita pesen. Bahannya bisa mau dari karbon, mau dari metal, terserah kamu yang bebas tentuin. Semakin intinya adalah semakin shock ini miring, ya semakin miring keluar, dia itu semakin stabil. Semakin ke dalam dia itu semakin lincah. Kalau kalian beli yang full custom seperti ini, itu punya keuntungan. Kalian juga bisa ngerubah seperti yang belakang ya. Shocknya itu harusnya di sini ya. Kalau punya saya kan di jari saya. Nah ini bisa dirubah satu jari keluar, mendekati ban. Kira-kira kalau mendekati ban itu apa efeknya Kocon? Kalau bagi saya sih lebih reaktif ya. Lebih reaktif. Karena pusat gonjangan kan di ban. Dia langsung nahan di bannya langsung, jadi nggak ada jarak. Jadi efek tuasnya itu langsung kerasa di tempat gitu ya. Jadi bagaimana meredam sebuah goncangan untuk mendapatkan traksi adalah
sebisa mungkin itu kalau pemikirannya Coach John itu benar ya. Jadi kita mendekati ke pusat traksinya. Ketika kita mendekati ke pusat traksinya, otomatis gaya traksinya itu yang terjadi di sini, diredam sama skok ini itu jadi jauh lebih ringan. Sebisa mungkin kalau kalian bayangin tangannya, tangan kan melambai-lambai gini. Ketika tangan ini ditahan di sini, maka tangan ini tidak melambai-lambai sudah, kan diam. Gaya untuk menahan ini sedikit. Tapi kalau kalian lihat tangan saya ini melambai-lambai dan kalian menahan di sini, otomatis kan besar-besaran tangan dia, besar-besaran gaya. Nah itu akan otomatis kan semua bisa bergerak. Nah, yang dimaksud Coach John tadi mendekatkan dengan roda adalah ketika terjadi redaman atau benturan di sisi yang sini, shock ini itu langsung siap sedia, siaga gitu, menahan benturannya. Jadi misalnya ini contoh ya, skok ini bisa menahan 5 kilo misal. Karena saya taruh di dekat ban, dia bisa. Tapi kalau taruh di dalam, dia nggak bisa pakai shock 5 kilo lagi, harus lebih besar. Karena beban yang ditahan lebih besar. Itu juga termasuk teori tang ya. Kalau kalian tuas, kalau kalian pegang di menjauhi sama mendekati itu loh. Jarak tumpuan. Jadi dengan skok yang sama tanpa ganti per, saya bisa bikin efeknya lebih empuk dengan menggeser ke dalam. Betul. Nah, makanya banyak lubang ini penting. Pas lomba saya nggak perlu ganti-ganti apa, tinggal geser-geser aja. Loh, kalau kalian pakai RGX gimana? Nah, kalau pakai RGX juga bisa. Ini spacer ya. Ya, jadi kita tinggal tambahin spacer di bagian sini, ya. Kita kasih spacer untuk dia agar lebih maju. Sini. Ya. Pakai spacer apa? Pakai spacer casing PC. Oh ya. Ya, yang kuningan itu bisa kalian pakai ya, Sob. Jadi shocknya itu bisa kalian adjust. Nah, tapi kalau kalian ikutin manual booknya ya konstruksinya jangan dirubah. Intinya sih di situ. Kalau baru belajar, ikutin manual book aja, pasti aman sudah. Karena itu sudah di riset pasti oleh penciptanya. Tuh. Intinya adalah ketika kalian baru belajar itu yang pasti benar kata Coach John, ikutin manual book. Kalau bisa kalian itu sebelum beli download PDF manual booknya dulu. Kenapa? Karena itu penting. Wah, aku nggak ngerti konstruksi. Wah, ya ini. Kalau kalian nggak ngerti konstruksi, kalian harus cari temen gitu loh. Cari temen, kalian pelajarin mobilnya, kalian tanya-tanya, atau kalian bisa DM kita di Instagram, curhat di situ nanti bisa dijawab sama Citos ya. Ya, bisa. Nah, jadi dari situ nanti kalian bisa mendapatkan analisa bagaimana sebaiknya setup-nya, terus karakter kalian ngebawa mobil. Karena di komunitas kita itu yang pakai RDX ini kebetulan ada berapa ya? 4 atau 5. 4 atau 5, dan kelima-lima RDX itu beda semua. Beda-beda settingannya. Nah, jadi satu sasis itu kalau treatmentnya bener, ya handlingnya bener, upgrade-nya bener, opreknya bener, itu bisa jadi lebih dari 5 settingan. Jadi itu sangat disesuaikan dengan karakter. Sebagai panduan itu ketika kalian pinjam ke si A, misalnya mobilnya itu sulit ya, enggak apa-apa, kalian coba. Ya kalau sulit ya sudah gitu loh, memang sulit ini kan gitu ya. Kalian pinjam ke si B, kalian pinjam ke si C, lakukan yang hal sama. Beda-beda semua. Enggak apa-apa. Feel-nya beda. Semua pasti akan bikin kalian tambah berantakan. Iya. Tapi setelah kalian berantakan, setelah kalian hancur, kalian itu harus sadar diri. Dan kalian harus berpikir, mana sih sebenarnya dari A, B, C, dan D, E yang cocok buat perform kalian. Dari situ maka bisa dibilang itu adalah gerbang pembuka kalian ya. Iya. Untungnya itu kalau kalian berkomunitas di situ. Jadi kalian coba, kira-kira saya paling mudah membawa mobil yang mana sih? Nah, ya, ikutin aja arah settingannya mereka. Bener. Kalian jangan pikir, wah iya dia enak, dia mahal punya gini-gini. Enggak. Semakin RC Driftmu semakin mahal, semakin sulit pasti. Ya. Semakin bingung kalian. Semakin bingung. Terlalu banyak settingan. Terlalu banyak settingan, terlalu banyak preferensi. Preferensi itu ya apa yang disukai orangnya gitu. Ini RDX ini kan kit yang dirancang untuk entry level sebenarnya. Dia bikin semua fix itu kan untuk memudahkan pemula belajar. Iya. Yang di sana juara dunia loh. Iya. Jadi seorang juara dunia Takahiro itu Hayato. sama Hayato Iya. ya, dua orang itu sama bosnya itu ya. Mereka itu juara dunia undefeated, dan dia itu juara dunia pakai kit ini loh, dalam bentuk prototype. Prototype. Ya, tapi ini kitnya. Dari kit ini itu memang banyak sekali opsinya,
Begitu juga kalau kita ngobrolin masalah kit custom. Nah, kit custom ini lebih spesifik lagi gitu loh. Jadi ini benar-benar didesain untuk seorang yang master gitu loh. Cuman kalau kalian lihat secara head to head hampir sama gitu loh. Kalian mau pakai yang mana itu adalah murni pilihan dari kalian. Cuman kalau saya pribadi kurangi preferensinya. Preferensi itu apa sih? Settingan ini, settingan itu kurangin gitu loh. Kenapa? Ya mau kita newbie aja pakai yang begitu kok ya. Iya. Jadi Lalu banyak settingan tambah bingung. Nah, ketika nanti kalian itu sudah selesai, maksudnya sudah bisa lah ya, oke, sudah ngerti bener apa yang kalian mau, dari situ kalian bisa set up preferensi dengan menggunakan kit yang profesional. Kalau kalian tanya ke kita, enak mana dua kit ini kalau saya bilang sama, ya toh, cuman ada sedikit perbedaan di kit yang ini. RDX jatuhnya mahal. Jadi jangan pernah berpikir, oh aku main RDX murah. Jadi jangan pernah berpikir, enak ya RDX itu murah. Kalau di upgrade semua ya jadinya mahal. Kalau di upgrade semua overpriced. Kalau ini dalam kondisi sekarang ini sudah overpriced. Sebaiknya saya tuh beli yang ini, sebaiknya. Kenapa? Karena beli ini mungkin agak mahal dari RDX pertamanya. Tapi setelahnya selesai. Kalau kalian mau bikin enak, bikin nggak enak, kalian tinggal putar-putar semua ini. Di episode ke depan nanti akan ada kita bahas masalah chamber, chester, sama toe, serta Ackerman. Nah, di 4 topik itu kalian bisa setup dan kalian bisa ngerubah gaya bermain, gaya adaptasi mobil yang kalian inginkan. Nah, dari situ kalau punya Kojon, keuntungannya bisa kalian reset. Kalau ini nggak bisa kalian reset, bisanya kalian reset. Ini karena dibikin supaya pemula gampang belajar. Sudah nggak usah mikir settingan. Betul. Nah, sekarang pemulanya mau upgrade itu ya. Ya. Nah, dia udah keluar gininya yang Beli ininya yang kemiringannya berapa gitu. Nah, yang bisa di-adjust. Enggak. Fix juga. Fix. Cuman beda derajat tok. Boros dong jadinya. Nah, cuman itu tadi preferensi gitu loh. Kalau saya nggak suka puter-puter. Saya lebih suka cek kayak Lego. Nah, itu kalau kalian yang mana, tulis saja di kolom komen. Itu kalian tim putar-putar atau tim bongkar pasang. Nah, itu nggak ada yang salah, juga nggak ada yang benar. Ya, jadi semua itu tergantung sama orangnya. Oke sob, jadi sekian dulu pembahasan tentang shock. Kalau kalian butuh detailnya tentang shock ini bagaimana ngisinya, tulis di kolom komen, nanti kita buatin video mengisi shock. Karena mungkin ada shock breaker yang perlu kita maintain. Ya. Sudah waktunya. Iya. Olinya bocor semua. Sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar gak ketinggalan update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. Bye bye.